Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman rahimakumullah. Di sesi kedua ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Terakhir, buat kawan-kawan yang belum menyimak bisa dilihat. Kemarin kita sudah bahas surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan ayat keempat, di mana sudah disampaikan kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi dalam pengucapan ayat 1 sampai dengan 4 di surat Al-Fatihah. Maka hari ini kita lanjutkan ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-7. Baik, di mukadimah tadi sudah dibacakan surat Al-Fatihah ayat ke-5 sampai dengan 7, di mana di ayat ke-5 bisa kita perhatikan pada kalimat-kalimat apa saja sih kesalahan yang biasa terjadi ketika kita membacakan surat Al-Fatihah di ayat ke-5 pada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama, kalimat iyyaka. Tidak sedikit dari kawan-kawan yang membaca dengan kalimat iyyaka. Nah, kesalahan itu kenapa? Karena dibaca dengan panjang. Bisa jadi hukumnya bukan tanda syiddah yang ditekankan, akan tetapi menambahkan hukum bacaan, yaitu ya sukun, yang harusnya dibaca dengan namroh, ditekankan tanda syiddahnya, ini malah dipanjangkan. Iyyaka. Nah, lebih kurang seperti itu dalam penulisan dan bacaannya. Sedangkan kesalahan yang bisa terjadi dipanjangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, kesalahan sedikit tapi fatal juga tuh. Kenapa? Karena menambah huruf dan merubah hukum bacaan. Pertama, iyyaka. Kemudian yang kedua, kalimat na'budu. Tidak sedikit banyak yang baca dengan kalimat na'budu, merubah huruf ain yang disukunkan menjadi huruf hamzah yang disukunkan, menjadi terdengar na'budu. Akan tetapi dalam penulisannya itu dengan huruf ain sukun, yaitu na'budu. Lebih kurang cara bacanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kesalahan yang bisa terjadi di surat Al-Fatihah ayat ke-5. Kemudian di ayat ke-6 pada kalimat Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kesalahan pertama terjadi di ayat ke-6 ini adalah pada kalimat ha. Tidak sedikit yang baca dengan hak kecil, padahal dalam penulisannya itu dengan hak besar. Kalau dengan hak kecil terdengar seperti ini, ihdinas. Nah, itu kesalahannya. Kenapa? Karena dalam penulisannya bukan dengan hak tipis, akan tetapi dengan hak tebal. Maka terdengar akan ketebalannya yaitu ihdi. Kemudian yang kedua pada kalimat si. Ya, perlu diperhatikan nih. Pada kalimat siro itu dengan sod, bukan dengan sin. Karena kalau dengan sin terdengar juga kesalahannya jelas sekali. Ihdinas sirotol. Sirotol. Nah, dari ilmu yang pernah kami dapat, huruf sod, salah satu membedakan huruf sa dengan sod yaitu terdengar siulan sedikit. So, si, su, bas. Maka akan terdengar Ihdinas siratal mustaqim. Jelas? Yang ketiga, kesalahan yang biasa terjadi di ayat ke-6 ini adalah pada kalimat tol. Kenapa? Tidak sedikit yang memantulkan bacaan huruf alif lam. Sedangkan dalam hukum qalqalah tidak ada bagian dari huruf lam yang dibaca pantul. Maka harus dibaca tol mustaqim. Kemudian di ayat terakhir, kesalahan yang biasa terjadi pada ayat ke-7 surat Al-Fatihah di kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama, pada kalimat an'amta. Kenapa itu salah? Tidak sedikit dari kawan-kawan yang membaca kalimat an'amta memantulkan huruf yang sukun. Apa itu? Nun sukun dan mim sukun. Maka terdengar
an'amta, an'amta. Nah, itu tuh kesalahan yang biasa terjadi. Padahal nun sukun dan mim sukun bukan bagian dari huruf qalqalah, maka tidak boleh dipantul. Jadi lebih kurang terdengar yang baiknya seperti ini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, lebih kurang seperti itu. Kemudian di kalimat selanjutnya ghairil maghdubi. Nah, pada kalimat maghdubi tidak sedikit juga dari kawan-kawan yang memantulkan huruf gha. Kenapa? Karena gha bukan bagian dari huruf qalqalah, maka tidak boleh dipantul. Contohnya, ghairil maghdubi, maghdubi, de. Nah, itu de-nya itu yang nggak boleh ya. Ghairil maghdubi. Nah, akan tetapi yang benarnya lebih kurang seperti ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, kawan-kawan, lebih kurang seperti itu. Mudah-mudahan bisa lebih diperhatikan kembali ketika kita membaca surat Al-Fatihah, baik dari ayat pertama sampai dengan akhirnya. Mungkin segitu saja, mudah-mudahan banyak nilai kebaikan. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.